Baiklah, data pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Untuk Q1 sudah keluar. Nah, apa yang bisa kita lihat dari data ini ya? Kalau kita cuma baca headlines, tumbuh 4,87, tumbuh. Ini bila melihat eh, Q1 2025 dibandingkan dengan Q1 2024. Kita tumbuh ya. Jadi ibaratnya Q1 banding dengan Q1. Nah, cuma harus kita lihat di sini bahwa sebenarnya kalau kita melihat data, nah ini ya, data GDP, kita tuh selalu di Q1 tuh lemah ya. Q1 itu selalu adalah kuartal terlemah yang selalu melekat ya pada pertumbuhan GDP Indonesia. Yang terkuat itu kuartal 2 karena seperti yang sama-sama kita tahu, lebaran di tahun 2024 itu ada di kuartal 2, 2023 juga, 2022 juga dan 2021 juga. Ya, kemudian di tahun 2020 juga di kuartal kedua. Tapi waktu itu kan pandemi Covid, jadi kita abaikan dulu ini. 2021 Anda bisa lihat kita masih situasi Covid, tapi secara kalkulasi kuartal terkini versus kuartal sebelumnya ya. Jadi bukan kuartal terkini ya. Contoh terkini itu Q1 2025 ya. Kalau year on year itu dibandingkan dengan Q1 2024. Tapi kalau quarter on quarter itu kita melihat Q1 2025 versus kuartal sebelumnya yaitu Q4 2024. Oke. Nah, kita lihat di sini kuartal 2 itu selalu menjadi kuartal terkuat karena di situ ada lebaran. Nah, uniknya 2025 lebaran itu ada pada kuartal pertama. Jadi harusnya paling tidak bisa sedikit menolong lah ya perekonomian kita, apalagi ada gaji ke-13 ya. Tapi nampaknya itu tidak menolong ya. Jadi kalau kita bandingkan Q on Q, maka Q1 2025 itu tidak bertumbuh ya, malah turun 0,9% lebih. Oke. Kalau kita lihat ini apa yang menyebabkan kontraksi 0,98? Di sini dijelaskan menandai penurunan PDB triwulan pertamanya dalam setahun dan gagal memenuhi ekspektasi pasar. Ya. Penurunan ini menyusul penurunan tajam dari belanja pemerintah. Jadi inilah penyebab utama. Ya, penyebab utama itu adalah penurunan tajam dari belanja pemerintah, efisiensi. Tapi kan harusnya bisa diimbangi dengan daya beli yang begitu besar pada saat menjelang Lebaran. Yang kita lihat di sini ternyata tidak. Ya, jadi oke lah. Kalau Anda mau ya sedikit obrolan warung kopi, maka ya wajar Pak. Lihat aja datanya Q1 itu selalu Q terlemah. Jadi ya wajar aja lah kali ini juga sama ya kan. Jadi nggak ada hal yang perlu dipusingkan terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Indonesia tidak gelap, Indonesia masih baik-baik saja karena secara data berdasarkan angka ya Q1 memang Q yang lemah kan gitu. Boleh. Silakan, tapi juga mungkin ada yang berpendapat, ya sudah ditolong dengan lebaran, masih aja tidak bertumbuh versus kuartal 4 2024. Kan logika sederhananya begini bos, kuartal 4 itu cuma Natal dan Tahun Baru. Itu nggak ada apa-apanya perputaran uang itu dibandingkan dengan lebaran. Oh jauh, bedanya jauh pak. Nah, ada lebaran tapi pertumbuhan ekonominya masih kontraksi. Waduh, ada apa ini? Ah, boleh kan? Seperti itu juga. Ibaratnya ini kita bisa lihat dari data penunjang lainnya yaitu PMI manufaktur ya. PMI manufaktur ini Anda bisa lihat jeblok ya, jeblok
dari angka di atas 53 pada bulan Februari 2025 jeblok menjadi di bawah 47. Jadi PMI manufaktur ini ibaratnya suatu survei terhadap seluruh purchasing manager yang ada di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, tentang ibaratnya new order nggak, lu open PO lagi nggak untuk nyetok bahan baku kayak apa kayak ini ya, di survei. Nah, kalau di atas 50 maka bisa dikatakan ekonomi dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi kalau di bawah 50, thresholdnya adalah 50, berarti para purchasing manager ini justru tidak melakukan order yang lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Anda mungkin bisa saja ibaratnya, ya ini Pak, apa namanya, kan habis lebaran, nah gitu ya. Habis lebaran mau beli barang apa Pak? Kan sudah habis waktu di lebaran tuh kan kita beli nyetok banyak-banyak Pak. Oke, sekarang kita lihat nih. 2024 itu lebaran di bulan April ya. Bulan April, terus ibaratnya kita lihat satu bulan setelahnya yaitu bulan Mei. Di bulan Mei itu ya turun tapi tidak di bawah 47 ya. Kemudian kita juga lihat di tahun 2023 lebarannya itu di bulan April ya. Nah, kita lihat di Mei. Mei juga turun tapi tidak di bawah 47. 2022 itu lebarannya di bulan April. Kita lihat Mei. Mei juga turun kalau dibandingkan dengan sebelumnya, tapi tidak di bawah 47. Sekali lagi ya, tidak di bawah 47. Lah ini yang untuk April jeblok Pak, di bawah 47. Ini terdalam dalam ibaratnya terendah dari beberapa tahun terakhir ya. Ibaratnya yang lebih rendah dari ini adalah waktu COVID. Jadi bisa kita bilang ada apa ini dengan para purchasing manager yang ada di Indonesia, kok nggak nyetok barang, kok tidak melakukan pembelian yang lebih besar gitu kan? Kenapa bos? Masa ibaratnya kamu nggak meng-create produksi sampai sejeblok itu pembelianmu? Nah, ya kan? Ada apa? Kok masa serendah ini, bahkan bisa dibilang yang lebih rendah dari ini itu adalah waktu COVID. Nah, kalau COVID ya wajar, siapa yang berani produksi barang ya kan, jadi ya kita nggak usah nyetok bahan baku. Tapi kalau sekarang nggak ada COVID, lah kok lu nggak berani nyetok barang bos, tidak berani nyetok bahan baku, ada apa ini? Jadi ya kalau dari saya sih pribadi, saya melihat ini suatu alarm pertama yang sudah bunyi cukup nyaring ya, tapi kita harus melihat tanda-tanda yang lain lagi seperti penjualan sepeda motor, penjualan mobil ya. Terus banyaklah ya data-data penunjang lainnya lagi ya, cuma ini sih sudah merupakan suatu alarm awal bahwa industri manufaktur di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau industri manufaktur sedang tidak baik-baik saja, maka bagaimana dengan dunia kerja, lapangan kerja? Ya kan seperti yang Anda dengar beritanya PHK banyak nih. Cuma ibaratnya ke depannya apakah PHK akan berkurang atau makin banyak kalau jumlah nyetok bahan bakunya drop drastis seperti ini. Ya kan, jadi ya kalau pribadi saya bilang ini siaga, benar-benar harus waspada ya, baik sektor trading maupun sektor real ya, mesti hati-hati ya. Tapi nggak tahu kalau menurut Anda gimana, karena melihat data pertumbuhan ekonomi mungkin saja Anda berpendapat ya wajar Pak Q1 tuh pemerintah belum ngegas. Makanya kan di sini dibilang penurunan tajam dari belanja pemerintah, ya wajar lah Q1 seperti ini. Nanti Q2 juga ngeboost lagi ke atas kok gitu ya kan. Saya ingin tahu nih dari dua data ini Anda menilainya seperti apa? Compare to real di lapangan secara bisnis itu seperti apa? Saya sih bukan orang bisnis, jadi saya nggak tahu nih kondisi di lapangan seperti apa. Kondisi teman-teman di sektor consumer goods seperti apa? Kondisi teman-teman di sektor manufaktur seperti apa? Di sektor jasa seperti apa? Misalnya percetakan, industri kreatif itu seperti apa? Ya kan? Baik di kota besar maupun di kota kecil. Tapi ya kalau teman-teman berada di Pulau Jawa, ya kita pengen tahu nih
Gimana nih teman-teman yang ada di Pulau Jawa? Soalnya kan perekonomian Indonesia itu 70%, hampir 70% ada di Jawa. Jadi kalau teman-teman di Jawa sudah berteriak, nah ini kita harus mendengarkan nih. Yang di luar Pulau Jawa kita harus dengarkan baik-baik. Karena perekonomian terpusat di sana. Oke, demikian dari saya terkait dua data terbaru yang baru dirilis, yaitu pertumbuhan ekonomi dan PMI manufacturing, yang bagi saya cukup meresahkan. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.